السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan taufiknya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia dan baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu. Kita kembali bisa sama-sama duduk untuk belajar. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari nikmat belajar, terlebih lagi belajar tentang perkara yang paling penting di dalam agama kita, yaitu masalah akidah. Ini merupakan nikmat besar. Terlebih lagi banyak orang-orang yang belum memahami apa itu tauhid dan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Bagaimana mewujudkan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini, yaitu beribadah. Naam, banyak orang yang punya semangat beribadah kepada Allah Tabaraka Ta'ala, tapi ibadah-ibadah yang dilakukan tidak bisa dilakukan dengan murni, tidak bisa dilakukan dengan ikhlas sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah ketika memerintahkan kita untuk beribadah, Allah memerintahkan kita untuk ikhlas, untuk memurnikan ibadah hanya untuknya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ulama mengatakan ya'budun di sini artinya yuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah, untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh bosan-bosan, ya tidak boleh berhenti dan merasa cukup dengan apa yang sudah kita pelajari tentang tauhid. Terlebih lagi ibu dan akhwat dirahmati Allah, belajar tauhid harus sampai selesai dan juga harus berulang-ulang. Kenapa demikian? Karena orang yang belajar tauhid sampai di pembahasan-pembahasan awal, bisa jadi dia merasa cukup.
bisa jadi dia merasa sudah memahami tauhid dengan sepenuhnya, dan ini sangat keliru. Ketika orang belajar tentang tauhid dari bab pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dia dapatkan penjelasan tentang apa itu tauhid, apa itu syirik. Kalau orang berhenti belajar tauhid sampai di sini, maka ini bahaya. Karena bisa jadi menganggap dirinya telah sempurna dan telah memahami apa hakikat tauhid dan apa hakikat syirik. Apalagi kalau misalnya sampai pada pembahasan bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab orang yang bisa mewujudkan tauhid maka masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kalau dia berhenti sampai di sini, bisa jadi dia menganggap dirinya termasuk orang yang masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan pembahasan tauhid yang sesungguhnya, artinya yang benar-benar menyadarkan kepada kita tentang butuhnya kita kepada tauhid, itu harus sampai akhir. Karena di bab-bab akhir itu akan dijelaskan bagaimana seharusnya seorang hamba ketika mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Makanya sering ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah, orang yang baru belajar tauhid itu masya Allah kencang, ya, semangat dan merasa diri sudah hebat, ya. Karena sampai di pembahasan awal-awal saja. Kalau dia mempelajari tauhid sampai selesai dan sempurna, maka nanti dia akan sadar bahwa dia butuh untuk mengulangi pelajaran tentang tauhid lagi. Sehingga kalau ada kajian tauhid dibahas, maka jangan berhenti di jalan. Jangan berhenti di tengah. Apalagi berhenti di pembahasan-pembahasan awal. Ini akan menjadikan orang bisa jadi menganggap orang lain itu belum sempurna tauhidnya, dan kita sudah mentauhidkan Allah tabaraka wa taala dengan sempurna. Sehingga dalam semua ilmu secara umum, ulama melarang kita berhenti belajar di tengah jalan. Karena orang bisa sombong. Ulama menyebutkan bahwa belajar itu salah satu asbah. Belajar itu ada 3 jengkal. Kalau orang berhenti di 1 jengkal yang pertama, maka dia akan sombong. Makanya ada di ulama mengatakan wala takun aba shibrin. Janganlah jadi bapak 1 jengkal itu. Arti jangan jadi orang yang 1 jengkal itu. Baru mulai belajar langsung berhenti. Ini yang terjadi di sebagian kita, sehingga kenapa sudah lama belajar tapi yang didapatkan dari ilmu itu adalah dasar-dasarnya saja, lalu berhenti dan menganggap dirinya sudah hebat, menganggap dirinya sudah mendapatkan ilmu seluruhnya, sehingga tidak merasa butuh lagi untuk mendatangi kajian-kajian yang ada, ya. Atau lebih parahnya lagi, mencukupkan diri belajar dengan ustaz-ustaz terkenal yang datangnya ketika tablik akbar atau ada kajian yang sifatnya tematik, kajian rutin yang setiap hari yang membahas kitab itu tidak dihadiri. Ini termasuk cara belajar yang keliru. Bahkan ketika seorang membatasi dirinya belajar dengan orang-orang terkenal, dengan guru-guru terkenal, ulama menganggap itu sebagai sebuah kesombongan di dalam belajar. Karena al-ilmu dhalatul mu'min. Ilmu itu seperti barang yang hilang dari seorang mukmin. Dia cari. Kalau memang itu adalah ilmu
yang bersumberkan qala Allah wa qala Rasul, berdasarkan pemahaman para sahabat, maka itu kita butuhkan. Hatta itu adalah ilmu yang sudah kita ketahui. Maka ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah, jangan sampai kita yang sudah lama belajar kehilangan semangat ini karena sudah merasa bisa, sudah merasa mendapatkan banyak ilmu. Ulama mengatakan apabila kita lanjutkan belajar lagi, kita akan benar-benar paham bahwa kita ini masih jahil. Kalau kita lanjutkan dengan jengkal yang kedua, tahapan yang kedua, dia akan mengetahui bahwa dia butuh ilmu. Kalau dia lanjutkan lagi, dia akan paham bahwa dia jahil, ilmunya masih sedikit. Maka ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan ini, dan juga di kajian-kajian yang lain Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk terus belajar. Semoga kita ikhlas semata-mata mengharapkan pahala dari Allah tabaraka taala. Ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian syarah kitab Tauhid dengan pembahasan yang ke-14, yaitu babu minasyirki ay yastaghitha bighairillah aw yad'u ghairahu. Termasuk syirik adalah beristighatsah dengan selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, "Hada min atfil 'am 'alal khas." Ini termasuk menggabungkan yang umum dengan yang khusus. Ketika Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan istighatsah, kemudian menyebutkan doa. Termasuk syirik adalah beristighatsah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Di sini beliau mengatakan ini termasuk menggabungkan yang umum dengan yang khusus. Mana yang umum di sini? Yang umum adalah doa. Yang lebih khusus adalah istighatsah. Maka beliau menyebutkan yang khusus terlebih dahulu, yaitu beristighatsah kepada selain Allah. Kemudian beliau menyebutkan berdoa kepada selain Allah. Semuanya adalah syirik. Beristighatsah kepada selain Allah ini termasuk syirik. Berdoa kepada selain Allah termasuk syirik. Sehingga beliau menyebutkan di sini ini termasuk menggabungkan yang umum ke yang khusus. Kenapa? Li'anna al-istighatsata min ad-du'a. Karena istighatsah itu termasuk bagian dari doa. Fa kullu mustaghithin da'in wa laysa kullu da'in mustaghithan. Semua orang yang beristighatsah dia telah berdoa. Tapi tidak semua orang berdoa dia beristighatsah. Fal mustaghith, orang yang beristighatsah adalah huwa alladhi yad'u inda shiddatil kurbah. Orang yang beristighatsah adalah orang yang berdoa ketika mendapatkan kesulitan yang sangat berat. Ketika seseorang mendapatkan kesulitan yang sangat berat atau sedang ditimpa oleh kesulitan yang berat, lalu berdoa kepada Allah agar kesulitan yang berat ini terangkat, maka ini disebut dengan istighatsah. Jadi apa istighatsah ibu-ibu? Yaitu meminta kepada Allah agar Allah mengangkat kesulitan yang sangat amat berat yang sedang menimpa kita. Jadi istighatsah itu khusus berkaitan dengan meminta kepada Allah agar dihilangkan kesulitan yang sangat berat yang sedang menimpa. Misalnya orang sedang misalnya ya, dalam keadaan ingin tenggelam, ya, dia berusaha tidak bisa, maka di situ antara dia tenggelam, ya, artinya dia hampir meninggal dunia. Ini benar-benar kurbah. Dia benar-benar mendapatkan kesulitan yang sangat berat. Lalu dia mohon kepada Allah dan mengatakan, Ya Rabb, aghithni. Ya Allah, tolong aku.
selamatkan aku dari tenggelam ini. Maka itu termasuk istighatsah. Ketika seorang mengalami kesulitan-kesulitan yang berat, lalu dia berdoa kepada Allah, maka itu disebut dengan istighatsah. Dan itu adalah bentuk ibadah tersendiri yang beda dengan doa, tapi dia masih bagian dari jenis-jenis doa. Semoga ibu-ibu dan akhwat bisa memahami. Jadi subhanallah, ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah khusus di saat kita benar-benar dalam keadaan sulit. Dalam keadaan kita merasa tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah tabaraka wa taala. Di saat itu kita berdoa kepada Allah, maka itu termasuk istighatsah dan itu termasuk ibadah tersendiri. Ya. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh tadi, inda syiddatil kurbah. Ini biasanya doa yang dilakukan oleh seorang ketika dia mendapatkan kurbah. Kurbah itu kesulitan yang sangat sulit atau di puncak kesulitan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu yaumal qiyamah farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu seorang muslim keluar dari kesulitan yang sangat berat, maka Allah akan mengeluarkannya nanti dari kesulitan di hari kiamat. Sebagai tambahan faedah ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah, biasanya dalam hadis-hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yassara musliman yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan seorang di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Tapi ketika berkaitan dengan kurbah, kesulitan yang sangat berat, Allah tidak mengatakan Allah akan mengeluarkannya, Allah akan menolongnya nanti ketika dia mendapatkan kesulitan di dunia. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang-orang di dunia dia tidak mendapatkan kesulitan yang begitu berat, tapi nanti di akhirat pasti dia mendapatkan kurbah. Maka orang yang pernah membantu orang yang mengalami kesulitan yang benar-benar berat, balasannya Allah simpan nanti di hari kiamat. Karena di dunia belum tentu dia mendapatkan kesulitan yang sangat berat. Mungkin dia mendapatkan kesulitan, tapi tidak terlalu berat, sehingga Allah Subhanahu wa taala simpan balasannya itu nanti di hari kiamat. Ini pengertian al-istighatsah. Adapun doa, ya sebagaimana yang kita ketahui semuanya adalah meminta kepada Allah tabaraka wa taala apa yang kita butuhkan. Bisa minta pertolongan, bisa seperti tadi minta agar Allah memberikan kita jalan keluar dari kesulitan yang berat, bisa minta pertolongan, bisa minta perlindungan. Itu doa. Maka doa itu masuk dalamnya istighatsah, masuk di dalamnya isti'anah, masuk di dalamnya isti'adah, minta perlindungan. Kama fil ayah, sebagaimana disebutkan dalam ayat, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi. Maka Nabi Musa diminta bantuan oleh orang yang termasuk dari golongannya atas orang dari golongan musuhnya. Allah Ta'ala berfirman, "Id tastaghithuna rabbakum." Jika kalian meminta kepada Allah istighatsah, beristighatsah kepada Rabb kalian. "Id tastaghithuna rabbakum." فالذي يستغيث عند المرض أو خوف الغرق بالرسول أو البدوي فهذا من الشرك الأكبر. Maka orang yang beristighatsah ketika sakit atau ketika takut tenggelam kepada Rasul atau kepada Al-Badawi, maka ini termasuk syirik besar. Karena tidak ada orang yang
bisa mengeluarkan kita dari kesulitan yang berat ini kecuali Allah tabaraka wa taala. Ketika orang meminta kepada Rasul atau meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia, bagaimana mungkin bisa? Dia sudah meninggal dunia. Kesulitan yang mudah saja tidak bisa dia membantu kita, apalagi kesulitan yang sangat berat. Makanya ya, sangat berat syirik orang yang beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah tabaraka wa taala. Wa kana al-musyrikuuna fil jahiliyah yukhlisuna ad-du'a lillah fi asy-syada'id li'annahum ya'lamuna annahu la yunji illa Allah. Orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah mereka mengikhlaskan doa, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka mengalami kesulitan yang sangat berat. Kenapa demikian? Li'annahum ya'lamuna annahu la yunji illallah. Karena mereka tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah tabaraka wa taala. Allah taala berfirman, "Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'u illa iyyah. Dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum." Jika mereka ditimpa oleh kesulitan yang sangat berat di tengah laut, ya, ketika mereka mengalami badai laut, diombang-ambing oleh badai laut, dhalla man tad'una illa iyyah, hilang berhala-berhala yang selama ini mereka sembah, yang mereka ingat hanyalah Allah tabaraka wa taala. Falamma najjakum ilal barri a'radtum, dan ketika Allah menyelamatkan kalian ke daratan, kalian kembali berpaling dari Allah tabaraka wa taala. Ya, orang-orang musyrikin zaman dahulu, ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah, ketika mereka mengalami kesulitan yang berat, mereka tidak berdoa lagi kepada berhala-berhalanya. Mereka berdoa kepada Allah, mengikhlaskan doanya kepada Allah. Mereka beristighatsah kepada Allah tabaraka wa taala. Maka sangat aneh apabila ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia beristighatsah kepada selain Allah. Orang-orang musyrikin yang nyata-nyata mereka berbuat syirik, yang nyata-nyata mereka meyakini berhala-berhala yang disembah selain Allah, ketika mengalami kesulitan yang berat, mereka berdoanya kepada Allah. Dhalla man tad'una illa iyyah, hilang dari ingatan mereka berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sudah diselamatkan, kembali mereka menyembah berhala. Nah, kita juga terkadang demikian nih ibu dan akhwat dirahmati Allah. Ya. Ketika kita bisa atau merasa kita bisa berusaha, biasanya belum kita berdoa kepada Allah. Ya. Kita andalkan usaha kita. Kita andalkan apa yang kita bisa lakukan. Kita andalkan harta kita. Kita andalkan orang yang bisa menolong kita, belum kita berdoa kepada Allah. Ya. Giliran nanti semua tidak bisa membantu kita, baru kita ingat dengan Allah tabaraka wa taala. Ya tidak ibu-ibu? Sering demikian? Sering. Ini menunjukkan tauhid kita masih lemah. Ya. Kita tidak 100% ingat dengan Allah dalam setiap kebutuhan kita. Ya. Itu sebabnya kenapa kemudian ya, seringnya jalan keluar itu datang ketika kita benar-benar tidak mendapatkan jalan keluar kecuali berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika kita berdoa hanya kepada Allah, di situ Allah kabulkan. Coba dari awal kita berdoa seperti itu. Seolah-olah kemampuan kita tidak ada, seolah-olah kita tidak memiliki usaha, dan di situ kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, saya punya hajat, ya Allah,
saya ada kebutuhan, berikan kemudahan untuk mendapatkannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ud'u rabbakum hatta shish'ani 'alikum. Mintalah kepada Rabb kalian sampai meminta agar Allah mudahkan untuk membenarkan tali sendal. Kalau sendal kita rusak atau hilang, kira-kira berdoa nggak kita ibu-ibu? Berdoa nggak kira-kira? Tidak. Langsung kita ingat apa? Sandal hilang, gampang saya beli. Lupa kita dengan Allah tabaraka ta'ala. Nanti ketika sandal itu semuanya habis di toko, baru ingat kepada Allah, ya Rabb. Ya. Sama juga kalau anak kita sakit, kelihatan sakitnya ringan, kita ingat apa ibu? Obat. Ya, kalau dia batuk, gampang. Di rumah sudah ada persediaan obat, kasih obat, dikasih obat. Tidak sembuh, mulai gelisah, bawa ke dokter, dokter juga nggak sembuh, baru minta ya Rabb. Nah, ini kita ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah, tauhid kita masih kelasnya seperti itu, ya, tidak benar-benar menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala tempat bergantung kita dalam semua kebutuhan kita. Keadaan seperti itu mau kita berhenti belajar tauhid? Subhanallah. Ini bisa kita faham dan sadar ibu-ibu kualitas tauhid kita. Kemudian kata Syekh, amma musyriku zamanina fasyirkuhum fir rakha'i wasyiddati. Adapun orang yang berbuat syirik di zaman kita ini, kesyirikan mereka itu di saat lapang, di saat mendapatkan kemudahan, dan juga di saat mendapatkan kesulitan. Orang-orang musyrik zaman dulu, di saat mereka benar-benar kesulitan, bisa mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Orang sekarang bisa berbuat syirik dalam dua keadaan tadi. Fal istighatsatu indal syada'id syirkun akbar wa yusamma mustaghithan wa idza da'ahu bir rakha yusamma da'iyan wa kilahuma syirkun. Apabila orang berdoa kepada Allah di saat mendapatkan kesulitan yang sangat besar, atau berdoa kepada selain Allah di saat dia mendapatkan kesulitan yang sangat berat, maka ini disebut dengan istighosah, dan ini syirik besar. Dan ketika dia meminta kepada selain Allah di saat dia lapang, maka di sini disebut dengan doa, dan kedua-duanya termasuk syirik. Kemudian disebutkan dalilnya oleh Syekh di sini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 106. Allah taala berfirman, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Wa iyyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikanmu manfaat dan juga tidak bisa memberikanmu mudarat. Jika engkau melakukannya, maka sungguh engkau termasuk orang-orang yang zalim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin, dan jika Allah menimpakan kepadamu keburukan, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah tabaraka wa taala, kecuali Dia, Allah. Kata Syekh, ay minal musyrikin wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang musyrikin, mereka adalah orang-orang kafir yang zalim. Fabayyana Allah anna man da'a min dunillah ma la yanfa'u wa la yadur
Wa hadha wasfun 'amun li jami'il makhluqat allati la tanfa' wa la tadur istiqlalan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang berdoa kepada selain Allah, dia berdoa kepada orang yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Dan ini adalah sifat umum yang ada pada semua makhluk. Allati la tanfa' wa la tadur istiqlalan, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat dengan sendirinya. Siapapun makhluk itu, entah itu malaikat, entah itu nabi, rasul, atau wali, orang-orang saleh, apalagi sudah meninggal dunia, dia tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Allah melarang kita berdoa kepada selain dirinya. Wa naf'uha wa darruha billahi wahdah. Manfaat dan mudarat itu hanya dengan Allah. Wa anna man da'a ghairallah fa huwa musyrikun. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia musyrik. Ini menunjukkan bahwa berdoa kepada selain Allah itu termasuk syirik. Wa yustatna min dzalika man da'a al-hayy al-qadir al-hadir. Fa hadha laysa bi syirkin bi ijma'il muslimin. Ka'ay yad'uhu liyahmila ma'ahu aw yaslifahu, dan seterusnya. Kecuali ketika dia meminta kepada selain Allah, ya, dalam bentuk perkara yang bisa dia berikan, seperti minta bantuan kepada orang yang masih hidup, ya, yang masih hidup dan hadir dan dia mampu memberikan apa yang kita minta. Maka berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, ijma' kaum muslimin, ini tidak termasuk syirik. Seperti misalnya kita meminta orang untuk membantu kita membawakan barang kita, atau meminta orang untuk memberikan hutang. Meminta kepada orang sesuatu yang dia mampu berikan, ini tidak termasuk syirik. Kemudian dia lanjutan ayatnya di ayat yang ke-107, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan kepadamu keburukan, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah. Inilah yang berkaitan dengan istighatsah. Istighatsah itu minta kepada Allah agar Allah mengangkat kesulitan yang sangat berat yang sedang menimpa. Kata Syekh, hadza ala anna al-khalq ghairu قادرين على جلب النفع أو دفع الضر ولهذا فكيف يعبد غيره وهو عاجز. Ini makhluk seluruhnya tidak mampu mendatangkan manfaat dan mudarat, tidak mampu mencegah kemudaratan. Lalu bagaimana dia disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, padahal dia ajizun, dia itu lemah. Nah. Kemudian dalil yang kedua, wa qawluhu fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu. Dan carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh. Carilah rezeki di sisi Allah dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya yang kalian sembah dari selain Allah tidak bisa memberikan kepada kalian rezeki. Ibu-ibu dan jamaah yang dirahmati Allah, termasuk yang banyak menyebabkan orang berbuat syirik adalah karena mengharapkan rezeki dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya banyak yang mencari pesugihan. Ada yang mencari air, ya, kemudian disiram di depan tokonya.
supaya rezekinya datang. Ya. Mengharapkan, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita fabtaghu indallahi rizq. Cari rezeki di sisi Allah. Bagaimana caranya kita mencari rezeki dari sisi Allah? Yaitu dengan kita berdoa kepada Allah, kemudian mencari rezeki dengan cara yang halal. Wa'budu, termasuk juga beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Karena beribadah kepada Allah salah satu cara atau salah satu pintu rezeki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi tafarraq li ibadati ashuddu faqra mala'tu sadraka ghina wa ashuddu faqra." Wahai hambaku, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan penuhkan hatimu dengan rasa cukup, dan aku akan penuhi apa yang menjadi hajatmu. Akan mencari rezeki dari Allah tabaraka wa taala dengan kita beribadah. Dan semakin kita jauh dari Allah tabaraka wa taala, maka rezeki kita semakin dipersulit oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi kita diperintahkan minta rezeki dari Allah tabaraka wa taala. Dan ini sebagaimana kita sebutkan tadi, perkara di antara perkara yang paling banyak menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Kadang orang minta bantuan dukun agar mendapatkan rezeki. Ya, seperti tadi cari air, cari apa, kemudian ditaruh di kiosnya atau di rumahnya agar rezekinya lancar. Subhanallah, padahal Allah yang memerintahkan kita, fabtaghu indallahi rizqa wa'budu. Allah taala berfirman juga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah memerintahkan kita untuk beribadah, adapun rezeki itu jaminannya dari Allah tabaraka wa taala. Ya. Pernah enggak ibu-ibu kita mendapatkan jaminan rezeki seperti ini dari selain Allah? Pernah tidak? Enggak pernah. Ada enggak jaminan kalau kita bekerja 24 jam rezeki kita akan lancar? Tidak ada. Tapi Masya Allah, kita sanggup bekerja 24 jam karena keyakinan kita dengan kita bekerja kita akan dapat rezeki. Padahal belum tentu. Bahkan ada orang yang mencari rezeki sampai ke luar negeri, pulang-pulang, ya, dan itu bukan sebentar, setahun, 2 tahun, 3 tahun dia kerja, pulang-pulang tidak bawa apa-apa. Ya. Dia mengira bahwa rezeki itu akan dia dapatkan dengan dia bekerja. Rezeki itu ada di sisi Allah tabaraka taala. Ternyata setelah dia bekerja di dekat rumahnya, di situ Allah berikan rezeki. Ya. Maka jangan kita lupa ibu-ibu, rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah tabaraka taala. Lau anna bani Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Sekiranya manusia lari menghindar dari rezekinya, maka pasti dia akan dapatkan rezekinya sebagaimana dia pasti mendapatkan kematiannya. Sama. Rezeki dan kematian itu sama, sudah ditulis oleh Allah tabaraka taala. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi sudah ditulis. Kembali ditulis lagi ketika kita berumur 120 hari di janin di dalam perut ibu kita. Kemudian kembali ditulis lagi oleh Allah di setiap malam Lailatul Qadar berapa rezeki kita untuk 1 tahun berikutnya. Ya. Tapi subhanallah, ini yang menjadi sumber kesusahan kita yang paling besar. Ya. Ibu-ibu itu ya, sudah mulai pusing kalau lihat dompet di akhir bulan. Nah, ini nanti dapat rezeki dari mana? Kalau nggak ada uang nggak bisa begini, nggak bisa begitu, masya Allah. Ya,
Jadi kalau ada uang tenang. Kalau ada uang, oh bisa begini, bisa begitu. Itu anggapan orang. Ternyata banyak orang yang sumber pendapatannya besar, tapi tidak mendapatkan ketenangan, urusannya sulit. Karena kemudahan itu bukan dengan uang. Kemudahan itu datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dalil berikutnya, jadi ketika kita kesulitan dalam masalah rezeki, kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Kepada Allah kita minta. Sehebat apapun kita dalam menghasilkan uang, tetap kita minta kepada Allah. Ya Allah, hari ini saya akan bekerja. Ya. Walaupun mungkin jualan kita laris setiap hari, tetap kita minta kepada Allah. Ya Allah, mudahkan hari ini saya untuk mendapatkan rezeki dan berikan keberkahan. Kan doa kita tiap pagi apa Ibu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jangan andalkan diri kita. Misalnya tadi malam kita sudah berencana besok agar dagangannya semakin laris, saya akan lakukan ini. Lupa berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai demikian. Jadi ketika memang kita butuh rezeki, dan itu memang kebutuhan kita sebagai seorang hamba, maka Allah telah menjadikan dirinya sebagai pemberi rezeki hamba-hambanya. Kemudian dalil berikutnya, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, kepada orang yang tidak bisa mengabulkan doa untuknya sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun. Tempat mereka berdoa dari selain Allah itu lalai dari doa-doa mereka. Dan nanti apabila dikumpulkan manusia, tempat mereka berdoa itu akan menjadi musuh-musuh bagi mereka. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan mereka benar-benar berlepas diri dari kekufuran mereka. Kata Syekh rahimahullah, hadhihi al-ayah tubayyinu annahu la ahada adallu mimman yad'u min dunillah li'annahu la yaflihu fid dunya wa fil akhirah wa fil akhirati khasirun ilan nar. Ayat ini menjelaskan tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Tidak ada yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah secara umum, apalagi beristighatsah. Kalau orang yang berdoa kepada selain Allah adalah orang yang paling sesat, lalu bagaimana dengan orang yang beristighatsah? Dengan berharap dari selain Allah untuk menghilangkan kesulitannya yang sangat berat. Kenapa demikian? Li'annahu la yuflih fid dunya. Karena di dunia tidak akan pernah beruntung. Wa fil akhirati khasirun ilan nar. Dan nanti di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang rugi, masuk ke dalam neraka. Kata Syekh, wa wasafa al-mad'uun min dunillah bi arba'ati awsaf. Orang yang diminta dari selain Allah disebutkan 4 sifatnya. Orang yang diminta dari selain Allah memiliki 4 sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Al-ula, yang pertama, ada mustijabatihim lahum ila yaumil qiyamah. Mereka tidak bisa mengabulkan doa sampai hari kiamat. La yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Tidak bisa mengabulkan doa sampai hari kiamat. Ya. Maka apakah pantas orang seperti ini diminta? Ya. Ats-tsaniyah, yang kedua, sifat yang kedua, annahum ghafilun an du'aihim. Imma li'annahum amwatun aw jamadun la ihsasa lahu aw hayyun mashghul aw malakun la ilma lahu biman da'ah.
Yang kedua, mereka tidak tahu tentang doa-doa mereka. Tidak tahu tentang doa-doa orang yang meminta kepadanya. Ini disebabkan bisa karena mereka itu sudah meninggal dunia, atau tempat berdoa selain Allah itu adalah benda yang tidak bisa merasakan dan mendengar orang yang mendoakannya, atau dia masih hidup tapi sibuk dengan urusannya, atau dia malaikat yang tidak mengetahui orang yang berdoa kepadanya. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari wa hum an du'aihim ghafilun. Tempat mereka berdoa itu lalai dengan doa-doa mereka. Bisa jadi tidak mendengarkan. La yasma'u, mereka tidak mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum, sekiranya mereka bisa mendengar pun tidak bisa mengabulkan doa. Maka orang yang berdoa kepada selain Allah seperti ini selama hidupnya, ini benar-benar orang yang paling sesat. Bagaimana dia berdoa kepada selain Allah yang tidak mampu mendengarkan doanya? Ya. Ini sifat yang kedua. Yang ketiga, annahum yakununa a'da liman abaduhum yaumal qiyamah. Mereka menjadi musuh orang-orang yang berdoa kepadanya. Annahum yakunu a'da liman abaduhum yaumal qiyamah. Mereka akan menjadi musuh orang-orang yang berdoa kepadanya. Ya. Nanti di hari kiamat. Kemudian yang keempat, annahum yabra'una min ibadatihim wa yunkirunaha. Mereka nanti berlepas diri dari ibadah-ibadah mereka. Disinilah ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kemampuan untuk mengabulkan permintaan kita dan memberikan apa yang kita harapkan. Lalu kenapa kita tidak menggantungkan harapan kita? Kenapa kita tidak berikan semua doa kita hanya kepada Allah Tabaraka wa taala? Dan inilah tauhid yang sesungguhnya, ibu-ibu, ketika kita melepas ketergantungan diri kita kepada selain Allah dan kita bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil yang berikutnya dalam surat An-Naml ayat 62. Wa qawluhu amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapa yang mengabulkan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan berat jika mereka berdoa, wa yaksifus su'a, dan siapa yang bisa menghilangkan keburukan, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian khalifah di muka bumi, a ilahum ma'allah, adakah sesembahan yang lain bersama Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit kalian mengambil pelajaran, atau sedikit sekali kalian ingat tentang yang demikian. Maka jawaban dari ini semuanya, ini adalah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengingkari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah Allah Tabaraka wa taala. La ahada yastati'u fi'la dzalika. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan itu, yang mengabulkan doa orang yang sedang mengalami kesulitan, kemudian yang mengangkat keburukan. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Fala yanbaghi talabuhu illa min Allah. Maka tidak pantas ini diminta kecuali dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah keadaan kita sesungguhnya, ibu-ibu, terhadap apa yang kita butuhkan atau terhadap apa yang kita ingin hilangkan dari keburukan atau cegah dari keburukan. Tidak ada yang bisa mengabulkan permintaan kita. Tidak ada yang bisa mengangkat keburukan dari diri kita kecuali Allah Tabaraka wa taala. Maka hendaknya kita ingat ayat-ayat tauhid seperti ini, ibu. Dan ayat-ayat seperti ini sangat banyak di dalam Al-Quran.
wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan termasuk juga ini, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Ini kalau dihadirkan dan diingat oleh orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, maka dia akan merasakan ketenangan. Ya. Bagaimanapun dia minta kepada seluruh makhluk untuk membantunya, kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak akan bisa. Dan sebaliknya, jika semua makhluk tidak ada yang mau membantunya, tapi Allah menghendaki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusannya. Jadi sebenarnya urusan kita itu gampang, Ibu. Urusan kita gampang. Allah mengabarkan kalian punya masalah, minta kepada Allah. Allah akan kabulkan. Id tastaghithuna rabbakum yastajaba lakum. Jika kalian meminta kepada, beristighosah kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan kalian. Kemudian yang terakhir Ibu di dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Wa rawa At-Tabrani bi isnadihi annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhi al-mu'minin. Faqala ba'duhum qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadha al-munafiq. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Imam At-Tabrani meriwayatkan dengan sanad beliau bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang munafik yang selalu mengganggu orang-orang beriman. Lalu sebagian mereka berkata, kemarilah kita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita minta tolong kepada beliau dari gangguan orang munafik ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yustaghathu bi. Tidak boleh beristighatsah denganku. Wa innama yustaghathu billah. Ya, hanya boleh minta istighatsah kepada Allah tabaraka wa taala. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, jaa fi riwayatin ukhra annahu Ubadah ibn Samit. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sahabat yang datang kepada Nabi di sini adalah Ubadah bin Samit. Wa anna al-munafiq huwa Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan munafik di sini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa fi isnadihi ba'd dhaf. Akan tapi di sebagian sanadnya ada rawi-rawi yang lemah. Was-sahabatu lam yatlubul ghawtha bir Rasul sallallahu alaihi wasallam illa li'annahu yaqdir ay yukhlisahum minhu imma biqatlihi aw bihabsihi. Para sahabat mereka tidak meminta istighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali yang mereka tahu Rasulullah bisa memberikan bantuan. Baik itu dengan membunuh orang munafik tersebut atau dengan menahannya. Wa hum ya'lamun anna al-istighatsata bil hayyil qadir jaizatun. Mereka tahu bahwa beristighatsah, minta tolong dengan orang yang hidup dan mampu memberikan pertolongan itu hukumnya boleh. Walihada dhahabu ilaihi. Oleh karena itu mereka datang kepada Nabi minta tolong agar mereka dijauhkan dari gangguan orang munafik tersebut. Lalu apa makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yustaghathu bi, tidak boleh beristighatsah denganku? Kata Syekh, yahtamilu amrayn. Ini ada dua kemungkinan maknanya. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la yustaghathu bi, tidak boleh beristighatsah denganku. Ini ada dua kemungkinan maknanya. Al-awwal, yang pertama, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yastati'u qatlahu li'annahu kana mamnu'an an qatlihi li'ajli an la yatahaddatsu an-nas bi anna Muhammadan yaqtulu ashabahu famtana'a min qatlihi. Sebab yang pertama, Nabi melarang mereka beristighatsah dengan beliau yang masih hidup karena beliau pada saat itu tidak bisa membunuh orang-orang munafik. Karena beliau khawatir kalau membunuh orang munafik,
beliau khawatir orang-orang mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Ya. Kalau orang-orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya, nanti orang-orang tidak berani masuk Islam. Karena bisa jadi nasibnya sama seperti orang-orang yang dibunuh itu. Maka Nabi SAW tidak membunuh orang-orang munafik karena sebab ini. Mungkin itu sebab Nabi melarang para sahabat, karena beliau tidak bisa membunuh orang-orang munafik. Atsani, kemungkinan yang kedua kata Syekh, yahtamilu in sahal khabar annahu qala saddan lidzari'ah. Nabi SAW melarang, sekiranya hadisnya sahih, maka Nabi melarang di sini untuk menutup pintu kesyirikan. Wa in kana qadiran ala takhallus minhu, sekalipun beliau bisa dan mampu membebaskan para sahabat dari gangguan orang munafik. Hatta la taqa' minhum hadhil kalimah fi umurin la yaqdiru 'alaiha, agar mereka tidak menggunakan kalimat yang sama di dalam perkara yang tidak mampu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menutup jalan agar doa-doa seperti ini tidak diminta kepada Nabi, terutama dalam perkara yang tidak mampu Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ini ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati Allah, yang berkaitan dengan masalah hukum istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita simpulkan kajian kita. Kesimpulan yang pertama adalah istighatsah dan doa itu berbeda. Istighatsah itu lebih khusus daripada doa. Istighatsah itu meminta kepada Allah ketika kita sedang mengalami kesulitan yang sangat berat, agar Allah menghilangkan kesulitan ini. Kemudian yang kedua, tidak ada secara umum makhluk, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan, apalagi menghilangkan kesulitan yang sangat berat, sehingga bisa dipastikan kita hanya minta kepada Allah tabaraka taala. Kemudian orang yang beristighatsah atau berdoa kepada selain Allah adalah orang yang paling sesat. Ya. Dan orang-orang yang dijadikan sebagai tempat berdoa kepada selain Allah, dia tidak bisa, ada 4 sifatnya. Dia tidak bisa mengabulkan doa. Kemudian dia tidak tahu orang yang berdoa, dan tidak tahu apa yang mereka minta. Kemudian nanti akan memusuhi orang-orang yang berdoa. Kemudian yang keempat, akan berlepas diri dari apa yang mereka lakukan dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dalam hadis tadi disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat beristighatsah dengan beliau padahal beliau masih hidup, ya. Kata Syekh, ada 2 kemungkinan makna dari Nabi melarang para sahabat beristighatsah dengan beliau. Yang pertama adalah kemungkinan apa yang diminta oleh para sahabat dari Nabi untuk membebaskan mereka dari gangguan orang munafikin tidak bisa beliau lakukan karena tidak bisa membunuh orang munafik. Yang kedua, Nabi SAW ingin menutup pintu kesyirikan agar mencegah sahabat menggunakan istighatsah kepada beliau dalam perkara yang tidak beliau mampu lakukan. Ini yang bisa kita sampaikan ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah. InsyaAllah akan kita lanjutkan kajian kita setelah bulan Ramadan, ya, setelah bulan Ramadan insyaallah taala. Nah, sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, ya. Maka kajian kita bulan depan tidak ada, ya. Maka di akhir kajian ini juga kita ingatkan kepada ibu-ibu untuk memanfaatkan bulan Sya'ban ini sebagai persiapan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dengan banyak berpuasa, ya, di antaranya dengan banyak berpuasa karena Nabi SAW paling banyak berpuasa di bulan Ramadan. Ketika beliau ditanya oleh Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu
syahran minasy-syuhur ma tasumu fi Sya'ban. Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Lalu Nabi SAW menyebutkan, dzaka syahrun yaghfulun nas anhu. Ini adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Maka di bulan atau di waktu manusia lalai, di situ ada kesempatan kita untuk beribadah. Karena ibadah di saat orang lalai memiliki kelebihan. Apa kelebihan pertama, Ibu? Kelebihan pertama, kita lebih bisa menjaga keikhlasan kita. Karena orang nggak sadar kalau kita sedang ibadah. Ya. Kita perbanyak puasa di hari-hari ini, misalnya, orang nggak sadar ya, bahwa kita puasa, sehingga apa yang kita lakukan bisa lebih ikhlas. Kemudian yang kedua, beribadah di saat orang lalai memiliki pahala yang lebih besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-ibadatu fil haraji ka hijrati ilayya. Beribadah di zaman fitnah, yaitu di zaman orang lalai, itu sama pahalanya seperti hijrah kepadaku. Kemudian puasa di bulan Sya'ban ini, ulama menyebutnya seperti sholat sunnah rawatib sebelum sholat. Maka perlu kita mengambil bagian-bagian dari hari-hari bulan Sya'ban ini untuk berpuasa, terutama ibu-ibu yang masih punya hutang puasa bulan Ramadan. Maka ini kesempatan terakhir untuk membayar puasanya atau mengqadha puasanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah dia mengundur qadha puasanya itu di bulan Sya'ban. Kenapa? Alasannya karena di bulan-bulan sebelumnya beliau sibuk mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tetap memberikan kepada kita kesehatan sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan dia? Kayaknya enggak ada. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.